Kejahatan skimming baru-baru ini menyerang dunia perbankan Sumatera Barat. Kasus yang semula banyak disebut pembobolan tersebut akhirnya terkuak setelah Bank Nagari melakukan langkah cepat. Direktur Bank Nagari Muhammad Irsyad dalam keterangan persnya menyebutkan, kasus hilangnya dana nasabah Bank Nagari akibat kejahatan skimming bukan karena pembobolan. Ia menegaskan sistem keamanan data yang dimiliki Bank Nagari berlapis dan dengan keamanan yang ketat. Muhammad Irsyad menambahkan, Bank Nagari telah mengambil sejumlah langkah, di antaranya melakukan pengecekan ATM dan memastikan keamanannya. Kasus ini mulai heboh pada 4 dan 5 Mei 2022 lalu. Setelah menerima laporan tersebut, jajaran Bank Nagari langsung mengadakan rapat kemudian memblokir transaksi ATM di luar Bank Nagari untuk menghindari lebih banyak kerugian. Berdasarkan laporan pengaduan nasabah, Bank Nagari juga langsung melakukan percepatan penelusuran investigasi. Langkah yang dilakukan pertama adalah melakukan pengecekan terhadap data transaksi terakhir yang dilakukan oleh nasabah melalui kartu ATM sebelum terjadi kejadian transaksi mencurigakan yang dilaporkan nasabah. Selain itu, Bank Nagari juga melakukan langkah sigap dengan menonaktifkan transaksi yang kartu ATM yang menggunakan magnetic asset stripe dan hanya bisa dilakukan oleh ATM card yang memiliki chip. Sebagai antisipasi, kartu ATM magnetic asset stripe tersebut hanya bisa dilakukan di ATM kantor cabang. Sejumlah langkah cepat yang diambil Bank Nagari ini terbukti ampuh mengantisipasi transaksi yang mencurigakan lagi. Berdasarkan investigasi Bank Nagari, ada 3 ATM yang diketahui para pelaku kejahatan ini melakukan aksinya di Kota Padang beberapa waktu yang lalu. ATM tersebut yaitu ATM di kawasan Aur Duri, ATM di Anduring, dan ATM Tarandang. Skimming dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM. Modus operasinya adalah mengkloning data dari magnetic asset stripe yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah. Magnetic asset stripe adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti tap kaset, material ferromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data. Namun, skimmer bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku skimming. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Jadi jelas, skimming adalah pencurian dana nasabah yang beraksi di ATM bukan menyerang sistem lembaga perbankan. Selain itu, kasus ini pun telah dilaporkan ke pihak terkait, diantaranya Kepolisian, Bank Indonesia, dan OJK. Sampai hari ini kasusnya masih biasa ya, dari awal hari kerja karena kita membayarkan gaji ASN dan beberapa perusahaan swasta yang dari Sumatera Barat ya, tetap saja transaksinya kita masih normatif kita bandingkan dengan bulan sebelumnya pada saat gajian. Jadi tadi sudah saya cek transaksi dari Senin dari hari Senin sampai hari ini ya, apakah ada yang harus kita curigai ya, normal hasilnya. Kemudian kalau bandingkan dengan bulan sebelumnya pada saat pembayaran gaji, kalau bulan sebelumnya mungkin kenaikan gaji itu tanggal 1 dan kita karena ada libur panjang maka kenaikan gaji itu di tanggal 9. Jadi masih normal Pak, alhamdulillah ya, saya yakin masyarakat Sumatera Barat masih percaya dengan Bank Nagari, kita jamin. Karena dari awal tanggal 5 itu saya sudah sampaikan bahwasanya masalah kita lagi ya, masalah tetap aman bertransaksi silakan saja dengan mesin-mesin ya, Bank Nagari. Nah, kalau mesin-mesin lain kartunya juga tetap bisa digunakan
ini juga memberikan tadi tidak kepercayaan dari nasabah kepada bank. Kemudian kenapa WNA? Saya katakan, saya tidak mengatakan sepertinya orang asing. Jadi gambarnya kalau bisa kalian kan fotonya itu boleh kita hapus, nggak apa-apa juga, karena ini informasi kan. Bisa ditanyakan di situ, Pak itu mana? Lihat wajahnya ada enak. Jadi kita juga kan boleh menduga ya. Kita juga lokasi. Tentu ada dia punya asisten. Kalau di apa di CCTV itu banyak ada yang membantu dia itu seperti orang Malaysia. Jadi dari rekaman CCTV lah. Ini dan juga jadi kita harus koordinasikan karena transaksi dari luar Sumatera Barat kita juga koordinasi. Alhamdulillah Bank Indonesia dan OJK Sumatera Barat sangat memberikan support kepada kita dan juga memberikan arahan-arahan kepada kita. Dia sebagai regulator juga tentu memberikan kenyamanan terhadap Sumatera Barat dan juga nasabah bank lain. Itulah saya juga tindak kejahatannya dilakukan di mesin-mesin itu dengan tiga itu yang terpantau kita ya, karena mesin lain juga tidak lihat ada skema-skema di situ dan kita tracking semua mesin kita dan kita lihat tiga ya kalau ada mana kita laporkan juga jadi kita enggak ada berbeda karena kita juga yang kopas. Kemudian nasabah yang tadi belum saya jelaskan ya, jumlah nasabah itu sekitar 140-an, 141 yang nasabah yang kena. Itu banyak juga transaksi di ATM itu, ATM yang 3 itu. Kerugian nasabah kita perkirakan di kurang 1,5 miliar ya, itu berdasarkan tracking kita. Nah kalau ke data perusahaan atau data Bitcoin itu, perusahaan Bitcoin itu kita ambil, kita sampaikan juga tidak efektif karena banyak kartu ATM juga bertransaksi di situ yang secara normal, mereka di Bitcoin, sering hitungan saya kita ke situ. Jadi saran saya nggak usah di Bitcoin, sumbang jadi dan perusahaannya juga nggak tahu kita sama dengan dari Mas dari perusahaan-perusahaan kita itu sama aja hari ini itu besok bulan pertama itu dan juga dikatakan harga emas kantong kemudian kita harus tambahkan pas sebulan kemudian kita masuk jadi kalau ada orang di bank jelas aman. Kemudian kita juga mendapatkan prestasi dari uang yang kita kembangkan di situ. Kalau enggak, tentu kalau kita punya uang lebih baik berusaha atau investasi pada hal-hal yang produktif serta yang miskin itu ada 3
Bank Nagari. Yang ada 3 ATM milik Bank Nagari. Di antaranya adalah ATM yang terdapat di IG Ahmad, IG Ahmad, kemudian ATM di Randam, ATM di Randam, dan kemudian ATM di Anduri. Transaksi yang dilakukan setelah dilakukan screening itu bisa saja di mana-mana, karena dia melakukan di luar jauh. Dan mereka membeli Bitcoin itu ke perusahaan lewat virtual account-nya perusahaan. Lewat virtual account-nya perusahaan. Perusahaan ini tidak terdaftar di OJK, tidak terdaftar di Bank Indonesia, tetapi terdaftar di Bapepti. Itu karena dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat trading Bitcoin, jual beli Bitcoin. Mereka melakukan itu. Jadi transaksinya itu ke rekening virtual. Nah, tanggal 4, tanggal 5 kita sudah close waktu itu tanggal 5 jam 14. Jadi ada 2 hari transaksi yang berempat, kemudian lewat jam 12 bisa lagi dilakukan. Kenapa? Karena satu hari itu ada pembatasan transaksi. Pembatasan transaksi yang terbaca itu adalah ketika dan rata-rata mesin ATM itu masih membaca magnetic stripe. Ini berarti clear, tidak pembobolan, tetapi tidak kejahatan skimming atau kejahatan eksternal. Nah, dari situ kita dilaporkan oleh nasabah tanggal 5 Mei, dilaporkan oleh salah seorang nasabah kita kalau kartunya KTP karena ada notifikasi masuk, sedangkan dia tidak melakukan transaksi. Jadi gunanya notifikasi itu adalah untuk memberitahukan kepada nasabah kalau terjadi transaksi, apakah dia sendiri atau transaksi masuk lewat transfer atau pengiriman uang oleh orang lain pada rekening yang bersangkutan. Ada notifikasi. Jadi notifikasi itu sebetulnya wajib. Ya, wajib, dan biayanya juga mahal. Itu semua bank kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi Telkom. Jadi bebannya adalah beban Telkom. Ini untuk informasi kepada nasabah, dan itu informasi kepada nasabah. Berdasarkan laporan salah seorang nasabah tersebut, ini cepat menerima tanggal 5 itu dilaporkan sekitar jam 8 pagi. Setelah itu kami langsung datang ke kantor, informasi kita datang ke kantor, kita amankan. Kemudian kita tracking. Bukan hanya satu nasabah. Kita tracking transaksi yang terjadi hari itu dan hari sebelumnya. Ternyata hari sebelumnya juga ada transaksi yang menurut bank ini mencurigakan. Ternyata ada penggandaan kartu nasabah. Kenapa kita curigai? Karena sebagian besar transaksi itu terjadi di luar Sumatera Barat. Transaksi itu terjadi di Bali, terjadi di Surabaya, dan juga Purwakarta. Tidak mungkinlah
pada saat lebaran itu orang pulang kampung dia pergi ke luar kampung, nggak berapa orang. Jadi kita tidak di sini. Kemudian kita tulis situs. Transaksinya disampaikan kepada salah satu, yaitu juga kepada salah satu perusahaan Bitcoin di Indonesia. Salah satu perusahaan Bitcoin di Indonesia. Jadi seolah membeli Bitcoin ini, ya, seolah membeli Bitcoin ini sebagai besar. Orang Sumatera Barat juga ada yang melakukan transaksi Bitcoin. Kemudian kita melakukan trackingnya adalah semua kartu ATM yang melakukan transaksi pembelian Bitcoin. Tidak hanya nasabah normal, tapi nasabah normal yang membeli itu kita tracking semua. Itu cara bank bekerja. Nah, kemudian dari penelusuran yang kita lakukan, manajemen, saya harus memimpin itu, maka kita dengan tim, kita bentuk langsung tim tanggap ini, saya teruskan untuk meng-close pembacaan di magnetic stripe atau di next slide ini. Jadi pada tanggal 5 itu siang tidak bisa lagi kartu ATM ini mesin membaca next slide. Terganggukan nasabah, ya tidak. Dengan terjadinya skimming ya di ATM Bank Nagari ada 3 ATM ya, diperkirakan jumlah nasabah yang kena itu sekitar 141 nasabah ya, sampai hari ini 141 nasabah. Dengan kerugian nasabah itu kita perkirakan sekitar 1,5 miliar. Ya, dari penelusuran kami di kamera CCTV yang ada rekaman, ya kita menduganya itu pelakunya itu ya scammer yang ditempatkan di mesin kita itu adalah kita tenggarai orang asing ya, dari fotonya yang kita lihat, dan itu sudah kita sampaikan ke pihak-pihak terkait ya foto tersebut, dan mudah-mudahan ya pelaku ini akan segera bisa ditangkap karena banyak bank yang kena. Ya, sekarang saja sudah sampai ke Bank Riau Kepri. Ya, kita nggak tahu berapa kerugian teman kita di sana, dan mudah-mudahan ya Bank Nagari dengan tindak gerak cepatnya melakukan penetrasi. Kita sudah tutup pembacaan extract kartu sehingga yang dibaca hanya chip, dan nasabah tetap nyaman bertransaksi di semua ATM. Modusnya seperti apa, Pak? Itu pembacaan dengan menggunakan alat yang kita katakan sebagai skimmer, ya, alat pembaca data nasabah, dan kemudian dilengkapi dengan satu kamera di tempat tut ya, pinnya itu untuk menekan pinnya agar bisa terjadi transaksi. Itu juga dilengkapinya dengan kamera sangat kecil sekali ya, dari yang kita lihat yang terjadi di lapangan itu berdasarkan pantauan. Bank Nagari mencatat kerugian akibat tindak kejahatan skimming terhadap ATM nasabah Bank Nagari mencapai 1,5 miliar rupiah dari 141 nasabah yang menyampaikan pengaduan. Direktur Utama Bank Nagari Muhammad Irsyad didampingi Komisaris Utama Beni Warlis, Komisaris Manar Fuadi, Direktur Keuangan Sania Putra, dan Direktur Kredit dan Syariah Gusti Chandra. Menyebutkan penggantian uang nasabah sudah mulai dilakukan Kamis lalu.
Apabila persyaratan yang diajukan telah lengkap, maka penggantian bisa terrealisasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Pastinya syarat tersebut tidak akan berbelit-belit dan memberatkan nasabah. Uang nasabah yang hilang akibat kejahatan skimming ini diganti 100% oleh Bank Nagari. Nasabah diminta melapor ke Bank Nagari manapun dengan syarat mengisi surat pengaduan dan surat pernyataan. Muhammad Irsyad menegaskan bahwa nasabah yang terdampak kejadian tersebut menjadi prioritas utama penyelesaian pengembalian uang. Bank Nagari menyebut penggantian kerugian nasabah ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam perbankan, di mana bank wajib menjaga aset konsumennya. Selain itu, Bank Nagari juga wajib menangani pengaduan nasabah. Dasar hukum dalam perlindungan nasabah, pihaknya merujuk pada PBI nomor 22/20/PBI/2020 tentang perlindungan konsumen Bank Indonesia dan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan sektor jasa keuangan. Demi keamanan dalam waktu dekat seluruh nasabah yang masih memiliki ATM CO branding magnetik agar segera mengganti ke ATM chip. Stok kartu chip saat ini sudah tersedia dengan kuota sebanyak 80.000 kartu. Sebelumnya sejak 2021 Bank Nagari telah meminta seluruh nasabah agar mengganti dengan kartu chip. Namun stok vendor yang menyediakan kartu tersebut tidak ada, sehingga tahun 2022 ini akan direalisasikan demi keamanan nasabah. Dirut Bank Nagari Muhammad Irsyad memastikan penggunaan kartu ATM yang dilengkapi chip lebih aman. Pasalnya saat ini, kata dia, belum ada alat yang bisa melakukan perekaman data kartu yang berchip. Sebagai bentuk komitmen, Bank Nagari juga menyiapkan 80.000 kartu berchip untuk nasabah. Selain itu juga, Bank Nagari juga menganjurkan kepada nasabah untuk menggunakan fasilitas transaksi digital yang lebih canggih dan keamanannya terjamin yang sudah disediakan Bank Nagari. Oleh sebab itu, ke depan Bank Nagari secara intensif melalui media sosial dan website Bank Nagari akan terus memberikan edukasi kepada nasabah terkait tips aman bertransaksi di mesin ATM dan himbauan untuk lebih banyak menggunakan transaksi secara digital. Banyak model transaksi yang bisa dimanfaatkan, diantaranya mobile banking, Nagari Cash Management, dan penarikan tunai tanpa kartu. Saya kebetulan Platinum yang chip itu seperti ini. Kemudian yang Max Stripe itu atau magnetic itu ini. Ini juga berlaku umum sebetulnya, bisa untuk absen bagi orang-orang di kantor-kantor dan juga di perbankan ini juga digunakan. Tetapi sedikit lebih tinggi ya kualitasnya yang untuk perbankan cukup tinggi, tetapi pelaku tentu dia lebih bisa membaca, dia menempatkan alatnya atau skimmernya di leadernya bank, kemudian dia membaca yang dari sini, bukan yang dari chipnya. Jadi selanjutnya kartu yang pakai magnet ini ditiadakan lagi? Ke depan kita tidak gunakan ini lagi, sekarang sudah kita tutup, sudah kita close, jadi sistem. Bank Nagari menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap memberikan kepercayaan kepada Bank Nagari. Bank milik masyarakat Sumbar ini juga akan bergantung. Bank Nagari menghimbau masyarakat tidak khawatir dan tetap memberikan kepercayaan kepada Bank Nagari. Bank milik masyarakat Sumbar ini juga akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah. Nasabah yang membutuhkan informasi lebih bisa menghubungi call center 150234. Ya, Bank Nagari atas nama manajemen mengimbau kepada semua masyarakat Sumatera Barat, ya terutama tentu nasabah kami, tetap percaya kepada Bank Nagari, tetap memberikan dukungannya kepada kita semua karena ini adalah bank kita, bank milik kita, milik Sumatera Barat. Keuntungannya juga untuk masyarakat semua. Tetap percayakan kepada Bank Nagari dan yakinlah ya, semua dana nasabah di Bank Nagari tetap kita amankan. Dapat disimpulkan, skimming bukan kejahatan yang menyerang sistem bank secara internal. Para pelaku menyasar ATM untuk melancarkan aksinya. Oleh sebab itu, bukan hanya Bank Nagari, namun semua bank berpotensi diserang oleh kejahatan ini. Selain itu, langkah cepat dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Bank Nagari patut diapresiasi. Oleh sebab itu,
Kepercayaan terhadap bank milik masyarakat Sumbar ini diharapkan terus tumbuh karena Bank Nagari berkontribusi dalam pembangunan di ranah Minang.